Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dapa Surya Pratama dengan NIM akhir 321. Di sini saya sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan laporan perhitungan biaya dan harga jual produk per unit berdasarkan metode proses costing. Sebelum memaparkan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dapa Surya Pratama dengan NIM 321. Dilanjut dengan Neni Andriani dengan NIM belakang 322, dan dilanjut lagi ke Anissa Eka dengan NIM terakhir 323, dan dilanjut lagi ke Hasifah dengan NIM 324, dan yang terakhir Imam Welga dengan NIM 325. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan memaparkan foto profil pemilik UMKM Syaroti Bakery, yang pemiliknya bernama Pak Agus Sutrisna. Pak Agus Sutrisna ini adalah seorang pengusaha roti yang mulai berjualan sejak tahun 2012 di rumah produksinya sendiri yang berlokasi di Cibeber, Cimahi Selatan dengan nama brand Syaroti Bakery. Dan selanjutnya saya akan memaparkan mengklasifikasikan biaya berdasarkan definisi konsep biaya. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah pengeluaran yang dimiliki perusahaan dalam rangka memenuhi semua kebutuhan bahan baku dalam proses produksi. Bahan baku yang dimaksud mulai dari bahan baku mentah hingga bahan baku setengah jadi. Biaya yang masuk dalam variabel ini tidak terbatas pada pengadaan bahan baku secara langsung, namun juga biaya lain yang menyertainya. Biaya tersebut antara lain biaya pengangkutan, pengiriman, hingga penyimpanan bahan baku di fasilitas gudang yang dimiliki perusahaan. Dan selanjutnya di sini saya akan memaparkan rincian biaya bahan baku tersebut. Ada bahan baku diperlukan, takaran digunakan, harga dan jumlah. Yang pertama yaitu tepung cakra. Takaran yang digunakan yaitu 40 kg dengan harga 10.000 per kilogram dengan jumlah 400.000. Yang kedua ada gula dengan takaran 6,4 kg dengan harga 13.500 per kilogram dengan jumlah 86.400. Yang ketiga ada telur dengan takaran 128 butir dengan harga 1.875 per butir dengan jumlah 240.000. Yang keempat ada margarin dengan takaran 7 kg dengan harga 25.000 per kilogram dengan jumlah 175.000. Yang kelima ada garam dengan takaran 200 gram dengan harga 2.000 per bungkus dengan jumlah 2.000. Yang keenam ada susu kaleng dengan takaran 4 kaleng dengan harga 10.000 per kaleng dengan jumlah 40.000. Yang ketujuh ada pengembangan atau ragi dengan takaran 750 gram dengan harga 40.000 per bungkus dengan jumlah 60.000. Yang kedelapan ada baking powder dengan takaran 120 gram dengan harga 5.000 per buah dengan jumlah 10.000. Dan semua totalnya yaitu 1.013.400. Dan selanjutnya di sini saya akan memaparkan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung adalah segala biaya yang dikeluarkan sebagai imbal balik atas kinerja tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Komponen biaya terdiri atas upah atau gaji, tunjangan, dan juga asuransi bagi tenaga kerja. Jadi dengan kata lain, biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang diperlukan untuk memenuhi hak para karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi. Dengan rincian biaya tenaga kerja yaitu ada bagian produksi dengan jumlah orang 2
gaji per harinya itu 120.000 dengan jumlah 240.000. Yang kedua ada penjualan dengan jumlah orang satu, gaji per harinya 120.000 dengan jumlah 120. Totalnya yaitu jumlah 3 orang dengan jumlah total 360.000. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Neni. Di sini saya akan membacakan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead cost merupakan biaya produksi yang tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik seperti biaya untuk pemakaian tambahan, biaya pengawasan, pajak, asuransi, hingga fasilitas tambahan lainnya yang berfungsi sebagai penunjang operasional bisnis. Dan di sini ada rincian biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya listrik dengan harga 750.000 dibagi 30 dengan jadi perharinya itu 25.000. Dan di sini juga ada biaya air yang sebulannya 300.000 dibagi 30 menjadi 10.000. Dan di sini ada biaya gas LPG yang harga per bulannya itu 690.000 dibagi 30 menjadi 23.000. Jadi jumlah semua perharinya yaitu 58.000. Dan di sini juga ada rincian biaya depresiasi aktivitas. Yang pertama ada biaya bangunan yang sebulannya itu 420.000 dibagi 30 menjadi 14.000. Dan di sini ada mesin mixer sebulannya 105.000 dibagi 30 menjadi 3.500. Dan juga ada gas dark oven yang sebulannya 210.000 dibagi 30 menjadi 7.000. Jadi jumlah selama satu hari itu memakan biaya sebesar 24.500. Di sini juga ada rincian biaya penolong. Yang pertama itu ada plastik kemasan yang digunakan sebanyak 300 lembar dengan harga Rp400 per lembarnya dengan jumlah 120.000. Dan terakhir ada plastik bening digunakan sebanyak 300 lembar dengan harga per lembarnya itu Rp300 dengan jumlah 90.000. Jadi total semuanya itu jadi Rp210.000. Di sini juga ada biaya beban komersial. Biaya komersial atau non komersial merupakan biaya-biaya maksudnya rincian biaya pemeliharaan. Yang pertama itu ada perawatan rumah produksi dengan jumlah 1 unit dengan harga 730.000 dengan masa pakai 1 tahun. Jadi pemeliharaan per bulannya itu Rp24.333.33. Jadi pemeliharaan per harinya itu 2.000. Yang kedua ada perawatan kendaraan logistik dengan jumlah 1 unit dengan harga 474.500 dengan masa pakai 1 tahun dan pemeliharaan per bulannya itu sekitar Rp15.816 dan pemeliharaan per harinya Rp1.300. Dan terakhir ada spanduk sebanyak 3 unit dengan harga Rp73.000 dengan masa pakai 1 tahun.
Pemeliharaan per bulannya yaitu 6.000. Jadi pemeliharaan per harinya Rp200 dengan total Rp3.500. Dan selanjutnya akan dibaca oleh Hasipa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya beban komersial. Biaya beban komersial atau non-komersial merupakan biaya-biaya untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya angkut dari gudang perusahaan ke gudang pembeli. Biaya administrasi dan umum digunakan untuk koordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Selanjutnya ada metode penentuan harga pokok produk. Metode harga pokok proses atau proses cost method. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi melalui departemen produksi yang diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produknya secara massal. Dalam metode harga pokok proses, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu dan biaya produksi per tahun persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Lalu ada karakteristik metode harga pokok proses sebagai berikut. Yang pertama, produksi yang dihasilkan merupakan produksi produk standar. Yang kedua, ada produksi yang dihasilkan dari bulan ke bulan yang adalah sama. Yang ketiga, ada kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Akan dibaca oleh Imam. Proses produksi. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Syaroti Bakery dalam menjalankan proses produksi, proses pembuatan bahan baku sampai produk jadi siap dijual dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap awal. Tahap awal yaitu tahap yang merubah bahan mentah menjadi adonan roti yang halus dengan mencampurkan gula, tepung terigu, telur, margarin, dan dimasukkan ke dalam mesin pengaduk roti atau mesin mixer. Terus yang kedua ada tahapan proses. Proses yang pertama, diamkan adonan selama 2 jam. Setelah adonan mengembang dengan baik dalam waktu 2 jam, maka adonan pun ditimbang sesuai dengan berat yang diinginkan, lalu diamkan sebentar sampai adonan lembut. Terus yang kedua, setelah adonan lembut, maka adonan langsung dipotong dan ditimbang, kemudian dibentuk, lalu diamkan sebentar. Yang ketiga, adonan yang sudah dibentuk dan dimasukkan ke dalam loyang, kemudian adonan dimasukkan ke dalam oven hingga matang. Terus yang terakhir, adonan yang telah matang kemudian dikeluarkan dari oven, lalu didinginkan beberapa saat. Setelah didinginkan, roti bisa dipotong-potong. Yang ketiga, tahap akhir. Tahap akhir ini adalah tahap untuk melakukan pengemasan pada roti agar dapat menarik perhatian konsumen dan siap untuk dijual. Tahapan-tahapan dalam proses produksi roti pada Syaroti Bakery dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Tahapan proses produksi. Yang pertama, menyiapkan bahan. Terus yang kedua, tahapan awal atau pengadonan. Yang ketiga, tahap proses atau pembentukan dan pemanggangan. Yang keempat, tahap akhir atau pengemasan. Dan yang terakhir, hasil akhir atau roti siap dijual. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Selanjutnya adalah perhitungan harga pokok produksi per unit. Untuk menghitung harga pokok produk per bungkus roti, caranya adalah total biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalen. Untuk mencari unit ekuivalen itu 300 dari jumlah hasil produksi per hari ditambah
0 dikali 100%, hasilnya adalah 300. Untuk unsur biaya produksi yang pertama yaitu biaya bahan baku. Dengan total biaya produksi Rp1.013.400 dengan unit ekuivalennya 300, maka harga pokok produk perbungkus rotinya Rp3.378. Untuk unsur biaya produksi yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dengan total biaya produksi Rp360.000 dan unit ekuivalennya 300, sehingga harga pokok produk perbungkus roti yaitu Rp1.200. Untuk unit biaya produksi yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Total biaya produksinya Rp296.000 dengan unit ekuivalennya 300, sehingga harga pokok produk perbungkus roti yaitu Rp986.66. Dan total biaya harga pokok produk perbungkus roti yaitu Rp5.564.66. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Penjualannya untuk perhitungan penjualan 300 unit dikali 14.000 harga roti, jumlahnya adalah 4.200.000. Dengan HPP 300 unit dikali Rp5.564.66. Jadi jumlahnya Rp1.699.398. Untuk menghitung laba bersih yaitu penjualan dikurang HPP. Penjualannya 4.200.000 dikurangi Rp1.669.398. Laba bersihnya Rp2.530.602. Selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah melakukan analisis perhitungan di UMKM Syarroti Bakery mengenai perhitungan harga pokok produksi roti dengan metode proses costing, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM Syarroti Bakery menetapkan perhitungan harga pokok produksi masih sangat sederhana. Elemen biaya yang dihitung dengan menggunakan metode perusahaan meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau biaya lain-lain. Perhitungan harga pokok produksi per unit roti tawar menurut UMKM Syarroti Bakery adalah Rp5.564.66 dengan penjualan per hari sebanyak 300 bungkus dan perhitungan laba bersih yang diperoleh sebesar Rp2.530.602. Dan ini adalah foto dari UMKM tersebut yang difoto oleh kelompok kami yang memproduksi sebuah roti. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama rotinya apa ya, Pak? Syarroti Bakery. Syarroti Bakery. Di sini dalam sehari berapa produksinya, Pak? Hitungannya tuh pieces, hitungan kilo atau gimana? Hitungan satuan pieces. Kalau terigu ya, terigu. Kalau pieces sih nggak bisa dihitung. Kalau untuk
terigu bahan baku terigu sekitar 1,5 karung lah, jadi sekitar 40 kilo. 40 kilo saya. Kalau untuk pieces, kalau roti tawar sekitar 60 biji sampai ya 60 bijian. Kalau roti manis sampai 500 ada sih. 500 pieces, 600 pieces. Bahan bakunya apa aja? Terigu, telur, mentega, terus air, garam, ragi. Kalau telur biasanya berapa kilo per harinya, Pak? Sehari ada 7 kilo ya? 7 kilo. 7 kilo. Kalau pegawai gajinya per bulan berapa, Pak? Apa per harian? Oh, per harian. Berapa, Pak? Harian berapa nih? 120 per hari ya, Pak? Tentu sih ada 100 dari omset. Baik, Pak. Mungkin cukup sekian. Makasih, Pak. Sama-sama.